Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titi Hayati, guru SMK Negeri 2 Pandeglang. Kali ini saya akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 tentang menyusun teks prosedur. Anak-anakku dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dengan cara belajar di rumah atau BDR. Sebelum ke materi, untuk membakar semangat kita supaya otak kita tidak beku, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Let's go. Selanjutnya, kalian simak baik-baik paparan materi menyusun teks prosedur dari slide PowerPoint berikut. Untuk kelas 11 semester ganjil, materi yang akan dibahas ada 5 bab. Bab 1, prosedur dalam revolusi industri. Bab 2, peristiwa alam dan sosial di sekitar kita. Bab 3, nasihat menggugah dalam ceramah. Bab 4, pengembangan diri dengan literasi. Dan bab 5, meneladani pesan dalam buku fiksi. Pada bab 1 yang berjudul prosedur dalam revolusi industri terdiri dari 5 bagian. A. Pengertian dan ciri-ciri teks prosedur. B. Instruksi informasi dalam teks prosedur. C. Rancangan teks prosedur. D. Struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan E. Pengembangan dan presentasi teks prosedur. Bagian A terdiri dari pengertian dan ciri-ciri teks prosedur.
Pengertian teks prosedur. Teks prosedur menunjukkan dan menjelaskan proses membuat atau mengoperasikan sesuatu. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Teks prosedur dalam industri berperan sebagai acuan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu secara bertahap dan tepat sasaran. Ciri-ciri prosedur. A. Berisi langkah-langkah. B. Disusun secara informatif. C. Dijelaskan secara terperinci. D. Bersifat objektif. E. Menggunakan syarat atau pilihan. F. Kalimat jelas, logis, dan singkat. Pada bagian B, instruksi informasi dalam teks prosedur terdiri dari penyusunan informasi teks prosedur dan pedoman dalam menyusun teks prosedur. Pada penyusunan informasi teks prosedur, ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan. 1. Menentukan topik prosedur yang akan disusun. 2. Mengumpulkan sumber informasi. 3. Mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. 4. Menyusun teks prosedur secara utuh. Adapun pedoman dalam menyusun teks prosedur. Yang pertama, gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. 2. Pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang Anda berikan cukup jelas untuk dimengerti pembaca. 3. Sesuaikan bahasa yang Anda gunakan dengan calon pembaca. 4. Urutkan instruksi secara sistematis agar seragam. Bagian C, rancangan teks prosedur. Teks prosedur dirancang sedemikian rupa agar mengandung pernyataan umum dan langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur terdapat pada paragraf pertama. Sementara itu, paragraf berikutnya berupa langkah-langkah. Dalam bidang industri, prosedur perlu dipresentasikan agar pekerja mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam bekerja. Presentasi dapat diawali dengan salam. Pembicara dapat menyampaikan tema, tujuan, dan manfaat sebelum menerangkan langkah-langkah suatu kegiatan. Pastikan pembicara mempresentasikan teks prosedur dengan jelas. Urutan langkah-langkah tidak boleh rancu. Bagian D terdiri dari struktur dan kebahasaan teks prosedur. Audio Jungle. Kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, penanda wacana. Penanda wacana adalah perkataan atau rangkaian perkataan untuk melanjutkan suatu pernyataan selanjutnya. Penanda wacana dalam kalimat ditandai oleh kata lalu, setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Kebahasaan teks prosedur yang kedua yaitu kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, ia, nya, mereka, kita, dan kami. Kebahasaan teks prosedur yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi disebut juga kata sambung atau penghubung. Konjungsi merupakan
kata yang bertugas untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat terdapat pada teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur yang keempat yaitu kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif dalam teks prosedur. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Sedangkan kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Pada bagian pengembangan dan presentasi teks prosedur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam mengembangkan teks prosedur harus diperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. 2. Saat memberikan presentasi, usahakan untuk menyampaikan dengan jelas dan sesuai dengan teks prosedur. 3. Tanggapan dapat berupa pertanyaan maupun saran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.